kita adalah analisis masalah bisnis dan akademik, ya. Maka itu kita harus melihat masalah, harus bisa menemukan masalah, harus bisa mencari masalah. Masalahnya seperti apa? Secara teori masalah itu adalah perbedaan antara teori yang Anda pelajari dengan kejadian di lapangan. Itu masalah, ada gap dia, ya, ada perbedaan. Nah, jadi antara gap itu yang disebut dengan masalah. Nah, ini Anda harus temukan. Kita ini S1, kalau S1 itu sesuai dengan ketentuan pemerintah, level KKNI-nya di level 6 dan 7, ya. Artinya Anda analis. Analis itu ya bukan sekedar deskriptif saja, deskriptor ya. Beda dengan D3. Kalau D3 itu dia tugas akhirnya hanya mendeskripsikan apa, gambaran umum, dia hanya mendeskripsikan bagaimana alur, pekerjaan dan lain sebagainya. Dia hanya menjelaskan itu. Tapi Anda wajib menganalisis masalah, ya. Anda harus tahu apa sih masalah yang terjadi di tempat yang Anda teliti, ya. Anda harus tahu apa sih masalah yang terjadi di, eee lingkungan saudara kalau Anda bekerja, kalau Anda ingin melakukan penelitian di tempat kerja gitu ya. Nah, ini Anda harus tahu. Nah, tadi saya sebutkan masalah itu adalah gap. Gap antara teori yang Anda pelajari dengan fenomena yang Anda temukan di lapangan, ya. Fenomena ini fakta yang terjadi di lapangan. Teorinya teori apa, Pak? Ya, apa yang Anda sudah pelajari selama 6 semester ini? Ya, selama 5 atau 6 semester ini. Kalau misalnya kelas khusus, Anda sudah belajar, di pendidikan sebelumnya, ya. Anda sudah belajar itu teori-teorinya. Nah, itu yang Anda bandingkan dengan yang terjadi, fenomena yang terjadi di kantor Anda atau di tempat Anda meneliti, ya. Nah, itu yang Anda harus temukan masalah. Makanya di bab 1 kita, ya, bab 1 skripsi itu namanya itu poin 1.1 adalah latar belakang masalah. Ya, bukan latar belakang aja, beda kalau dengan D3. Kalau D3 itu cuman latar belakang, ya, apa sih apa namanya, yang melatar belakangnya Anda, di dalam meneliti, ya, itu D3. Tapi kalau S1, latar belakang masalah, apa masalah apa yang melatar belakangi masalah ini bisa muncul, gitu ya. Itu perbedaan konsep, dan itu sangat jauh sekali konsepnya, jangan disamakan. Nah, dan penggunaan scientific research. Scientific research itu adalah hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, ya. Hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Ya, contohnya Anda menemukan masalah tentang laba perusahaan Anda anggaplah Anda bekerja di, PT Garuda, ya. Karena itu beberapa kali muncul di, online kan, berita-berita seperti itu. Permasalahan laba perusahaan di Garuda. Anda tidak bisa mengatakan tinggal menulis, "Oh ya, Garuda ini rugi loh, sekian triliun," ya, atau menjadi ada penurunan laba sekitar 40% di tahun 2021 misalnya, ya. Anda tulis begitu saja, ya, dalam tanda kutip "begitu saja", artinya tanpa menyertakan sumber, Anda tanpa menyertakan, link artikel dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Ya, berarti itu bukan scientific research, itu hanya, normatif saja, ya. Jadi scientific research ini, versusnya adalah normatif. Normatif itu adalah kalimat yang Anda buat-buat yang seakan-akan nyata tanpa mencantumkan sumber yang jelas, gitu ya, itu normatif. Tapi beda dengan scientific research. Scientific research itu Anda memberikan kalimat seperti ini, ya, misalnya, apa sumbernya? Anda memberikan kesimpulan seperti itu, apa yang mendukung pernyataan Anda? Siapa yang mendukung? Atau apa yang mendukung? Itu harus Anda lengkapi di dalam sebuah, eee, metode penelitian. Khususnya nanti kita buat proposal penelitian. Ya, di akhir mata kuliah ini Anda harus membuat sebuah proposal penelitian. Nah, itu yang disebut dengan scientific research sebagai alat pengambilan keputusan. Nah, apa keputusannya? Tentu nanti akan ada di,
hasil penelitian, ya, hasil dari penelitian. Itu nanti proses di bab 4, di bab 5, itu masih jauh. Tapi di metode ini, Anda harus paham bagaimana bab 1, bagaimana bab 2, bagaimana bab 3. Baru 3 bab aja. Pak, bab 1, bab 2, bab 3 itu apa? Ya, bab 1 itu adalah pendahuluan. Pendahuluan isinya apa? Anda harus mengungkapkan apa latar belakang masalah. Ya, dan bagaimana Anda tujuan dalam rumusan masalah tersebut. Di bab 2 apa? Di bab 2 Anda harus ungkapkan teori-teori dan dugaan Anda. Dugaan itu bahasa saintifiknya adalah hipotesis. Ya, Anda harus ungkapkan teori-teori yang terkait dengan masalah itu, dan juga Anda ungkapkan juga apa dugaannya. Ya, apa dugaan kira-kira yang menjadi jawaban dari masalah Anda. Anda menduga dulu, ya. Jadi di dalam metode penelitian seperti itu dalam proposal. Yang ketiga adalah baru metode penelitian. Metode penelitian itu adalah taktisnya Anda dalam sebuah menyusun penelitian. Bagaimana tekniknya, bagaimana lika-likunya di sana, gimana ketentuannya. Nah, itu dijelaskan di dalam bab 3. Ya, jadi gambarannya sudah jelas ya. Di dalam metode penelitian ini, target utama Anda adalah dalam menemukan masalah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah Anda menemukan masalah, Anda harus mencari bukti-bukti yang terkait dengan masalah tersebut. Ya, apakah itu artikel, apakah itu buku, apakah itu teori, apakah itu dokumen di internet berupa berita dan sebagainya. Anda temukan seluruhnya, ya. Setelah itu Anda menduga apa kira-kira jawaban dari masalah yang Anda temukan. Jadi diduga dulu. Ya, itu pekerjaan Anda selama metode penelitian. Bagaimana cara saya menduga? Tentu dari bahan-bahan yang Anda cari tadi. Ya, bahan-bahan yang Anda cari tadi, apakah penelitian sebelumnya, apakah buku, apakah dari riset dari online, internet dan sebagainya, ya. Itu Anda duga dulu jawaban sementara Anda seperti apa. Baru Anda melakukan penelitian. Nah, setelah Anda melakukan penelitian, baru kelihatan hasilnya dengan jelas. Ya, baru hasilnya secara research benar-benar, ya. Yang pertama diduga dulu, baru Anda benar-benar melakukan penelitian apa hasilnya. Nah, kalau misalnya dugaan Anda sesuai dengan hasil penelitian yang Anda buat, berarti eh, bisa dikatakan penelitian Anda bagus. Ya, penelitian Anda bagus. Karena Anda sudah mencari literatur yang sangat baik sehingga Anda menduga jawaban yang tepat gitu ya. Nah, itu adalah proses di dalam melakukan sebuah proposal penelitian sampai akhir bab 4 dan bab 5. Ya, nanti bab 4 dan bab 5-nya nanti ya, bukan di metode penelitian. Tugas Anda sekarang di sini hanya sampai bab 3 saja dulu. Dah, itu deskripsi mata kuliah. Tujuannya berarti mencari studi-studi pendahuluan, ya, ini sudah mengidentifikasi area permasalahan, mencari studi pendahuluan, merumuskan masalah, membangun konsep teori, mengembangkan hipotesis, dan mendesain scientific research. Ini kalau bahasa mahasiswanya, Anda membuat bab 1 sampai bab 3. Ya. Poin nomor 1 ini kalau bahasa mahasiswanya Anda membuat bab 1 sampai bab 3. Bab 1 apa isinya? Mengidentifikasi area permasalahan, itu dia bab 1. Dan mencari studi pendahuluan, ya, merumuskan masalah. Itu isi bab 1. Bab 2 apa isinya? Membangun konsep teori dan mengembangkan hipotesis. Itu bab 2. Bab 3 apa isinya? Mendesain scientific research. Ya, untuk mampu menyiapkan usulan dan laporan penelitian. Yang kedua adalah membangun kemampuan dalam membaca artikel-artikel ilmiah. Khususnya yang sudah mempunyai DOI. Apa itu DOI? Digital Object Identifier. Jadi artikel ini banyak macamnya. Ya, tadi saya bilang bahwa di dalam Anda menduga masalah, Anda harus banyak membaca. Anda harus banyak mencari. Ya, nah di dalam mencari tentu tidak boleh bahan yang dikumpulkan itu adalah bahan-bahan yang tidak bagus. Ya, sama Anda dengan memasak. Kalau memasak yang enak, yang lezat, tentu bahan-bahannya harus yang bagus juga. Ya, jangan yang jelek gitu ya. Bagaimana bahan yang bagus di dalam sebuah artikel?
cirinya adalah yang pertama mempunyai DOI. Yang kedua, kalau DOI tidak ada, dia mempunyai ISSN, International Standard Serial Number. Ya, dia mempunyai itu. Atau ini yang dua ini untuk artikel. Tapi kalau misalnya buku, berarti dia mempunyai ISBN, International Standard Book Number. Dia punya ISBN. Nah, jadi kalau sumbernya kita masih fokuskan kepada dua. Pertama adalah artikel, dia harus punya DOI dan ISSN. Yang kedua adalah buku, dia harus mempunyai ISBN. Gitu ya. Nah, jadi tujuan kita mata kuliah ini untuk metode penelitian itu dua tujuannya. Pertama, bisa membangun proposal penelitian yang terdiri dari bab 1 sampai bab 3 yang isinya itu didukung oleh bahan-bahan yang bagus. Apa bahan-bahan yang bagus? Dia artikel yang punya ciri. Ya, kalau artikel cirinya punya DOI ISSN, buku dia punya ISBN. Oke, itu tujuan penelitian kita. Terus ada buku teks. Buku-buku teks dan lain sebagainya, ntar saya share lah. Ya, buku-buku teks. Anda mau pakai Ghazali, silakan. Mau pakai Jogianto, silakan. Mau pakai Sekaram dan Bogi juga silakan. Pak, saya punya buku penelitian yang lain, metode-metode penelitian. Boleh, pakai aja. Ya, silakan. Tapi dengan catatan Anda punya e-book-nya. Ya, catatan saya cuma satu itu aja. Anda harus punya e-book-nya. Tidak boleh dapat sehalaman di internet itu yang Anda jadikan rujukan. Jangan. Ya. Kalau buku, Anda harus punya e-book-nya. Tidak boleh tidak. Kalau dia punya, saya anggap itu bagus. Makanya saya anggap itu bahan-bahan yang baik. Ya. Kalau misalnya hanya sepotong kalimat, Anda temukan satu potong kalimat dari Jogianto misalnya di websitenya Blogspot, itu nggak bagus. Bahannya kurang bagus menurut saya. Ya. Tapi Anda menemukan e-book-nya Jogianto tentang metode penelitian, itu baru luar biasa. Ya, itu yang kita coba. Jadi semakin banyak Anda di dalam menemukan buku-buku literatur secara baik, ya, internet gampang. Internet itu seluruhnya Anda bisa cari sekarang. Ya, Pak, yang Indonesia bisa dikatakan sulit mencari. Iya benar, emang. Indonesia ini karena terkait dengan haki, penjualan buku dan lain sebagainya, insentif dan lain sebagainya, tentu dia sulit di dalam mengonline-kan. Ya. Tapi kalau buku-buku luar gampang. Anda cari aja eh, apa namanya research metodologi. Ya, ini tolong jangan dihidupkan dulu ininya. Ya, Anda cari aja research metodologi di internet itu banyak buku-bukunya. Ya, itu banyak sekali bisa Anda dapatkan. Pak, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Nah, gimana cara bacanya kalau saya nggak pandai bahasa Inggris? Terjemahkan. Gimana terjemahkannya? Kan udah saya katakan. Online itu, internet itu bisa memberikan aplikasi yang benar-benar Anda tidak duga. Ya, Anda cari aja aplikasi terjemah online. Anda upload file, Anda bisa mendownload buku yang hasil dia terjemahkan. Luar biasa sekarang. Jadi di dalam belajar ada kemudahan-kemudahan, ya. Internet ini memudahkan. Nah, jadi silakan Anda mencari-cari mulai sekarang buku-buku yang terkait dengan metodologi penelitian, ya. Nah, ini sistem penilaian kita. Oh ya, ini saya nggak pakai lagi paper Edmodo YouTube. Ini saya delete dulu. Nanti saya share ya. Ya, tugas struktur kita ada 40%, 4 kali. Ada 4 kali. Nanti saya jelaskan, tapi gambarannya kayak gini. Pertama, judul. Itu tugas pertama. Anda seminggu ini, Anda harus istilahnya, apa namanya ya, harus kerja keras mencari judul. Karena itu nilai poinnya 10 poin dari 100. Ya. Yang kedua, membuat bab 1. Itu tugas kedua, membuat bab 1. Membuat bab 1, unsurnya apa? Tadi udah saya jelaskan di atas.
ya. Yang ketiga, tugas Anda membuat bab 2, ya, seiring memperbaiki bab 1. Jadi tugas kedua itu Anda mengumpulkan bab 1, tugas ketiga Anda mengumpulkan bab 1 dan bab 2. Nah, tugas terakhir mengumpulkan bab 3. Bab 3 itu Anda kumpulkannya bab 1, bab 2, bab 3, gitu ya. Nah, ini Anda kumpulkan menjelang UTS. Berat ya, berat. Saya bilang makanya Anda akan mengurangi tidur Anda dalam 7 minggu ke depan. Ya. Di UTS itu, setelah UTS saya akan berikan Anda pembimbing. Jadi saya akan diskusi ke prodi, siapa pembimbing saudara. Nah, di menjelang UTS sampai ke UAS, Anda sudah bimbingan dengan pembimbing. Ya, Anda sudah bimbingan dengan pembimbing. Silakan Anda bimbingan dengan pembimbing. Di akhir UAS itu tugas proposal itu harus sudah tanda tangan pembimbing. Ya, harus sudah tanda tangan pembimbing di cover. Jadi setelah metodologi ini selesai, ya kita selesai itu kuliah bulan apa ya? Juni kalau nggak salah. Ya, Juni. Juni awal atau Juni tengah. Anda seminar proposal di akhir Juni sudah selesai, sudah bisa seminar proposal atau di awal Juli. Ya, langsung seminar proposal. Ya. Nah, jadi itu gambaran metodologi penelitian kita. Ya, yang biasa-biasa tidur malam, main games, online, dan lain sebagainya kurangi. Kalau enggak, saya pastikan nilai metodologi Anda bakal ngulang tahun depan. Ini ada beberapa orang yang ngulang yang tahun kemarin, senior Anda. Ya, makanya dikurang-kurangi dari sekarang. Anda harus kejar terus seluruh tugas. Yang sulitnya di mana? Pak, kan tinggal copy paste. Iya, tapi itu bukan scientific research. Ya, yang sulitnya di sini. Setiap tugas Anda akan dicek plagiarism checkernya. Ya, plagiat atau tidak. Menggunakan plagiarism checker X level 3 atau Turnitin. Kalau tidak sesuai ketentuan, berarti nilai Anda saya nolkan. Walaupun tugas Anda kumpulkan. Paham ya? Walaupun tugas Anda kumpulkan. Beratnya di sini. Jadi Anda kurang-kurang tidur itu dalam memparafrase. Ya, Anda sering membaca, tapi juga harus membuat kesimpulan-kesimpulan. Ya, harus membuat kesimpulan-kesimpulan. Anda harus banyak membaca artikel, membuat kesimpulan-kesimpulan. Ya. Jadi anggap saja di tugas kedua Anda mengumpulkan bab 1. Itu sudah sesuai poin ketentuan. Tapi ternyata setelah dicek plagiat tinggi. 80% atau 70%, Anda kopas aja. Ya. Yang seharusnya Anda dapat nilai poin 10 jadi 0. Ya, tugas Anda jadi 0. Nah, ini yang sering banyak mahasiswa mengulang di metodologi penelitian. Nah, jadi memang Anda harus banyak bekerja keras. Tidak bisa tidak. Buku teksnya, ini ada beberapa, Anda boleh nambahkan, terserah. Ya, yang saya punya, nanti e-book-nya saya share ke Anda. Yang saya punya. Kalau Anda mau cari yang lain, silakan. Nah, pertemuan kita pertama, ini seharusnya Introduction to Research. Nanti kita masuk teori ya. Yang pertemuan kita pertama masih scientific investigation. Ya, tugas pendahuluan kita di pertemuan pertama, ini masih pertemuan pertama semuanya. Nih, ini pertemuan pertama semua. Ada materi, ya, ada tugas, langsung tugas. Mencari isu penelitian. Apa kira-kira tema penelitian saudara yang menarik? Ya, apa masalah yang Anda mau Anda angkatkan dalam penelitian saudara? Bagi yang sudah punya proposal gimana Pak? Alhamdulillah selamat. Ya, nggak ada masalah. Ini bagi yang belum punya judul, belum ada proposal. Nah, itu masalah. Oke. Yang sudah punya proposal, ya siapa tahu Anda yang sudah kelas khusus ya, mungkin ada beberapa orang yang sudah punya proposal, ya silakan lanjutkan. Jadi ini nggak perlu Anda kumpulkan tugas dan lain sebagainya. Ya, sudah dapat nilai aja. Tergantung nilai seminar proposal Anda berapa, itu saya samakan dengan nilai metode penelitian.
Ya, itu bagi yang sudah punya proposal, tapi yang belum, ya silakan bekerja keras. Oke? Udah? Ini tugas pendahuluan, mencari isu penelitian. Mencari isu gampang. Ya, misalnya, Pak, saya ingin isunya di laba perusahaan. Dapat satu. Yang susahnya itu harus didukung oleh 3 artikel. Ya, itu yang susahnya. Kalau laba perusahaan Anda tidak didukung oleh 3 artikel yang tidak mempunyai DOI atau ISSN, judul Anda saya anggap batal. Ya. Yang kedua, kesulitannya adalah isu Anda sama dengan teman. Ya, isu Anda sama dengan teman. Kebetulan teman Anda juga ingin laba perusahaan. Nah, saya cek artikelnya, mana yang paling bagus, mana yang terbaru. Ya, siapa tahu Anda mengumpulkan duluan, tapi teman dia mengumpulkan setelah Anda, tapi dia mempunyai artikel pendukung yang lebih bagus. Yang saya ACC adalah yang punya teman Anda, yang belakangan. Ya, jadi Anda harus mencari judul yang lain, harus mencari isu penelitian yang lain. Ya, nah itu kesulitannya di sana. Jadi dalam satu minggu ke depan Anda bersaing dengan teman cepet-cepetan, bagus-bagusan. Ya, dari kemana kumpulkannya, saya akan kasihkan link besok. Besok lah ya, saya kasihkan link untuk mengumpulkan. Siapa nama, berapa NIM, apa isu penelitiannya, mana artikel pendukungnya. Ya, 3. Jadi kumpulin. Nanti di link itu Anda bisa tahu. Anda boleh lihat mana yang disetujui, mana yang tidak. Ya, kalau Anda di sana saya buat ditolak, berarti Anda harus cari yang lain. Harus upload lagi yang lain. Ya, dah. Itu yang pertemuan pertama. Pertemuan kedua, ini tentang membuat bab 1. Ya, membuat bab 1. Menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian. Ya, dengan sudah menggunakan program literasi. Program literasi dan plagiat maksimal hanya 5% saja. Ya, apa itu program literasi? Mendeley. Nah, ini Mendeley. Nanti eh, di suatu momen nanti kita buatkan webinar ya dalam penggunaan Mendeley. Atau nanti kalau misalnya saya punya info ada webinar tentang pelatihan Mendeley, saya share ke Anda. Ya, jadi Anda ngikut ke dia aja, nggak perlu saya ajarkan gitu loh. Ya, ini bab 1 sudah punya plagiat maksimal 5%. Nah, di sini rata-rata yang sudah pengalaman ya, saya pengalaman beberapa tahun. Bab 1-nya selesai, plagiatnya nggak nyampe. Ya, tetap dia nggak punya dapat poin di sini. Ya, makanya berhati-hati. Jangan sekali-sekali curang. Hati-hati kecurangan. Siapa tahu Anda dapat bisikan-bisikan setan, ya. Ini dimainkan aja EBI-nya. EBI itu ejaan bahasa Indonesia. Ya, misalnya turut jadi tur-T gitu ya. Atau ada jadi AD gitu ya. Hanya A-nya dihilangkan. Hati-hati Anda curang. Kecurangan saya tidak mentolerir. Atau eh, antara kata Anda buatkan, Anda masukkan kalimat di sana atau masukkan huruf. Ya, nanti diputihkan supaya nggak kelihatan. Itu kelihatan semuanya. Di Word yang Anda kumpulkan memang nggak kelihatan, tapi di pengecekan plagiat itu kelihatan gitu. Kelihatan semuanya. Jadi hati-hati di dalam kecurangan. Saya benar-benar tidak mentolerir kecurangan. Hati-hati ya. Jadi memang Anda harus bekerja keras. Oke. Nanti kita coba satu atau dua tugas yang paling bagus. Saya minta dia presentasi. Ya. Saya minta dia presentasi. Kalau yang lainnya kita lihat nanti hasilnya, kalau misalnya memang sangat memuaskan, Anda paham, berarti selesai di presentasi. Tapi kalau tidak, yang tidak present, buat YouTube. Ya, Anda yang mempresentasikan sendiri. Ya, itu untuk tugas 1. Ya, di pertemuan ketiga dan keempat. Jadi memang sebenarnya membuat bab 1 itu
ada 3 minggu, ya. Tapi yang minggu kedua Anda punya tugas, di minggu ketiga Anda presentasi. Jadi ada 2 minggu Anda dalam mengerjakan sebenarnya, ya, untuk bab 1. Bab 2 pun juga kayak gitu. Bab 2 ini di pertemuan ke-5, 6, 7. Nah, ini 5, 6, 7. Ya, 5, 6, 7. Jadi di pertemuan keempat, mulai pertemuan kelima, saya akan memberikan arahan bagaimana cara membuat bab 2 dengan yang baik dan benar, ya. Nanti langsung dikasih tugas. Anda silakan membuat bab 2, menyusun landasan teori atau literatur review dan pengembangan hipotesis. Plagiat maksimal 15%. Ya. Ini di pertemuan 5, 6, 7. Jadi ada sekitar 2 minggu ya di sejak pertemuan kelima. Nah, setelah itu UTS. Kita ujian seperti biasa. UTS itu apa yang kita ujikan ya tentang teori-teori yang saya sampaikan. Ya, teori yang saya sampaikan itu sudah ada beberapa. Introduction to Research, Scientific Investigation, ya. Terus research process, terus juga riset proses yang sampai hipotesis development. Itu teori semua saya sampaikan dan akan saya UTS-kan ya mengenai teorinya di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-9 ya baru kita mulai melihat 9, 10, 11 mulai menyusun bab 3. Ya. Mulai menyusun bab 3. Nanti bagaimana elemen riset desainnya, ya elemen riset desain itu terdiri misalnya ada jenis penelitian, terus apa lagi, sampelnya atau objek penelitian seperti apa, jenis dan sumber data, ya. Terus yang di sini yang keenam ada operation definition atau definisi operational variable, ada juga teknik pengumpulan data, ada juga teknik pengolahan data, ya. Dan ini khusus yang ke-11 tentang sampling. Ya, tentang sampling. Sampling itu memang modelnya banyak sekali. Jadi berbeda kalau judulnya ini, teknik samplingnya harus seperti ini. Ya. Itu akan nanti dijelaskan di pertemuan ke-11. Oke? Nah, di 12-13 itulah tugas Anda dalam membuat bab 3. Ya, jadi sebenarnya ada mulai menyusun itu di pertemuan ke-9. 9, 10, 11, 12, 13, 5 minggu Anda membuat bab 3. Ya, membuat bab 3. Nah, ini secara totalnya ya, secara totalnya. Tadi saya sebutkan di UTS Anda sudah mendapatkan pembimbing. Ya, sudah mendapatkan pembimbing. Berarti bab 3-nya secara umum Anda harus buat dulu. Ya, atau nanti diskusi ke pembimbing bab 3-nya seperti apa sembari saya jalan eh, perkuliahannya mengenai bab 3 ya. Atau nanti saya akan diskusi ke pembimbing juga dan Kaprodi. Kalau mereka maunya bab 3-nya dimajukan sebelum UTS akan saya majukan ya. Jadi otomatis yang lainnya naik juga gitu ya. Nah, ini tergantung dari kebijakan Kaprodi dan pembimbingnya seperti apa ya. Saya akan dengar saran mereka nanti. Yang pertemuan 14, 15, 16, ya ini biasanya saya 1 kali pertemuan saja. Ini pelatihan SPSS tentang kuantitatif data analisis. Ya, saya menggunakan SPSS karena saya lebih paham itu, ya, menggunakan SPSS. Tapi ada juga nanti saya minta dosen lain yang lebih paham eViews. Ya, jadi kita selama ini di kampus memakai 2 macam program di dalam pengolahan data. Pertama SPSS, yang kedua eViews. Ya, sebenarnya itu udah banyak tutorialnya di YouTube. Ya, Anda nggak perlu juga mengikuti ini. Ya, cuman ini saya sangat sederhanakan dengan contoh-contoh yang saya coba realkan dengan apa namanya, coba tabulasi data pembimbing yang saya bimbing sebelum-sebelumnya, ya, supaya lebih familiar gitu ya, supaya lebih familiar. Nah, ini biasanya 1 hari saya buat dan itu harus offline, tidak bisa online.
Ya, saya minta ini offline. Jadi kita bisa eh buatkan ini mungkin di hari Minggu ya, atau di hari Sabtunya. Ya, pas ada kuliah, kita kita cobalah lihat nanti ya. Kita mulai mungkin jam 8 sampai jam 10 karena Anda hari Sabtu itu kan kuliah jam 10 ya. Nah, tapi ini harus offline. Kalau online, ya mending Anda belajar dari YouTube aja ya. Kita lihat kondisi nanti. Kalau bisa offline, kita offline kan. Tapi kalau tidak bisa offline, online-nya berarti Anda belajar dari YouTube saja ya. Nggak perlu saya menjelaskan panjang lebar. Oke, yang terakhir, di jadwal UAS, Anda kumpul proposal. Kumpul proposal. Jadi membuat proposal penelitian. Jadi proposal penelitian yang sudah, tadi saya katakan, sudah ditandatangani oleh pembimbing. Bagaimana yang kalau belum ditandatangani pembimbing, Anda kumpulkan aja. Ya, siapa tahu eh, pembimbingnya mungkin yang agak sibuk, agak sulit ditemui. Ya, kita kan nggak bisa menyamakan orang, ya. Atau mungkin saja Anda yang malas, ya, kurang sering menemui pembimbing, makanya pada saat jadwal UAS proposal Anda belum ditandatangan. Ya, kan kemungkinannya kalau belum tanda tangan cuma dua. Kalau nggak Anda yang malas, kalau Anda pembimbing yang sibuk, gitu aja ya. Nah, ini maksimal tetap pakai 20%. Jadi ada tugasnya 3, tadi 4 ya, sorry ya. Judul, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Sorry. Judul, bab 1, bab 2, bab 3, ada 4 ya. Oke, itu untuk metode penelitian kita. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Yang lain mana? Silakan dibuka videonya. Kenapa tidak ada yang lain? Hanya 9 orang saja yang ini nih. Oke, baru keluar banyak. Nggak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya coba ajarkan teorinya dulu ya. Tadi itu silabus lumayan lama kita berbicara. Oke, saya coba share lagi, ulang. Oke, ini secara teori dulu. Oke, langkah untuk proses penelitian. Ya, di dalam Anda melakukan penelitian, ya ini yang research investigation tadi ya, scientific investigation. Anda harus pertama observasi dulu, ya. Ini langkah pertama Anda. Ini Anda harus observasi. Apa sih ketertarikan Anda, ya? Makanya tadi tugas pertama itu saya minta Anda cari isu penelitian. Pak, tolong digamblangkan dengan contoh judul misalnya. Oke, saya contoh judulkan. Contohnya judulnya yang paling umum biasanya adalah pengaruh ROA dan ROI terhadap laba perusahaan. Ya, itu judul skripsi misalnya yang Anda temukan eh, di perpustakaan atau di punya kakak Anda ya yang ekonomi gitu ya. Pengaruh ROI dan ROA terhadap laba perusahaan. Kalau judulnya seperti itu, isu penelitiannya apa? Isu penelitiannya itu adalah yang di variabel Y-nya atau yang di ujungnya, ya, terhadap apa dia. Tadi saya contohkan judulnya adalah terhadap laba perusahaan. Berarti isu penelitiannya adalah laba perusahaan. Bukan ROI, bukan ROA, ya. Nah, itu yang Anda cari di dalam tugas pertama. Cari ketertarikan Anda di mana? Laba perusahaan kah? Misalnya terhadap laba perusahaan atau terhadap kinerja keuangan atau terhadap harga saham atau terhadap apa terserah Anda cari yang kira-kira Anda tertarik di situ ya atau yang dari mana Anda menemukan itu tertarik. Nah, kalau yang bekerja gampang, kalau yang bekerja gampang, Anda kira-kira bekerja di bagian apa, data yang sering Anda singgung, yang Anda sering ketemu data apa. Kalau misalnya Anda kerja di dinas, data yang sering Anda ketemu misalnya kas.
masuk atau perputaran kas, ya Anda ketertarikannya di situ aja, isu penelitiannya tentang kas misalnya. Ya, karena data singgungannya lebih banyak ke sana. Kalau yang bekerja gampang menurut saya. Kalau misalnya Anda audit ya atau bekerja di KAP. KAP itu data yang paling Anda temukan misalnya, bagaimana tentang, apa namanya ya, laba-laba perusahaan banyak ya di situ ya, laba perusahaan banyak, yang Anda audit atau yang partner mitra KAP Anda pasti ngasih data-data keuangan, ya. Mungkin siapa tahu yang ada lebih spesifik piutang, ya, piutang yang tak tertagih dan lain sebagainya, ya terhadap itu, gitu loh. Jadi yang sudah ada datanya gampang, tapi yang belum, nah ini yang khusus masih yang kelas reguler, yang belum Anda memang harus banyak membaca, mencari, ya. Harus banyak membaca dan mencari. Pertama, Anda harus saran saya, siapa tahu Anda punya keluarga yang punya perusahaan, ya, atau punya UMKM, atau keluarga Anda punya, data-data yang terkait dengan keuangan, apa aja. Nah, sebaiknya Anda tertariknya di situ, gitu ya. Supaya Anda tidak sulit di dalam mencari data nanti, ya. Anda, eee, tertarik tentang harga saham misalnya, harga saham perusahaan yang, apa namanya, yang go public, ya itu kan di BI, datanya gampang didapat, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya Anda tertarik tentang, eee, apa saya contohkan ya, misalnya SHU, ya, SHU koperasi, Anda tertarik tentang itu, tapi Anda tidak punya link ke koperasi gitu loh. Nah ini kesulitan juga. Jadi saran saya sebaiknya Anda mempunyai ketertarikan yang punya link ke sana datanya nanti, ya. Jadi jangan sampai Anda ganti judul. Nah itu istilahnya ya, istilah untuk mahasiswanya ganti judul. Kalau udah ganti judul di tengah ngejarnya itu susah. Ya, ngejarnya susah. Jadi mulai sekarang Anda pikirkan, kira-kira apa sih ketertarikan saya, gitu ya. Apa sih ketertarikan saya? Nah, itu yang Anda harus pikirkan dari sekarang. Dan ketertarikan itu tidak boleh sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nggak boleh sama. Sudah saya jelaskan tadi di awal kan, kalau misalnya yang satu sudah pakai harga saham, sudah saya setujui, yang lain nggak boleh harga saham. Cari yang lain. Ya, cari yang lain. Jadi memang tiap hari Anda kejar kejar tayang, ya, kejar tayang. Harus cari menemukan isu penelitian yang bagus seperti apa, ya. Dan pastikan Anda punya link mencari datanya nanti, ya. Jangan menyulitkan diri sendiri, ya. Ini observasi, artinya memang Anda harus mengobservasi semuanya, ya. Anda harus cari artikelnya seperti apa, ada nggak gitu loh. Kan tadi saya minta judul itu didukung oleh 3 artikel yang punya DOI dan lain sebagainya, ada nggak? Terus Anda nanti link datanya gimana, ya, link datanya gimana, gampang atau susah? Ya Anda harus pikirkan itu juga. Kalau misalnya kedua hal ini sudah Anda dapatkan, oke, silakan ajukan. Ketertarikan Anda di mana, ya. Terus yang kedua adalah preliminary data gathering, interviewing literatur survei. Ya, jadi Anda mulailah mencari-cari artikel yang punya DOI dan lain sebagainya, ya. Sarannya ada nggak, Pak? Kalau cari artikel kan di Google Scholar banyak, ya. Tapi saya punya saran website yang lumayan bagus, ya. Saya langsung di akhir aja. Oke, nih. Anda coba gunakan connectedpaper.com. Connectedpaper.com, ya. Saya contohkan aja langsung. Bentar, ini bisa nggak ya? Nih, ini webnya, ya. Judulnya adalah webnya connectedpaper.com. Anda bisa ambil, bentar, azan dulu ya. Kita dengar azan dulu.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Contohnya di dalam mencari artikel itu adalah melihat di internet ya, pakai di mana pula nih? Nah, ini dia. Oke, menggunakan websitenya Connected Paper ya, Connected Paper. Saya contohkan tadi, anggaplah yang lain lah ya. Yang lain tadi misalnya manajemen laba. Ya. Kalau Anda search di sana, ini sudah dia mengarahkan langsung ke Y-nya atau langsung ke terhadapnya. Terhadap apa? Ya, misalnya ini terhadap manajemen laba dan ini terhadap apa namanya? Terhadap manajemen laba. Sudah banyak dia mengarahkan ke isu penelitiannya. Kalau Anda cari ke Google Scholar misalnya ya, itu manajemen laba letaknya bisa di mana-mana ya. Tapi kalau di connectedpaper.com, manajemen laba ini rata-rata berada di isu penelitian ya, atau variabel Y. Kita mengenalnya nanti variabel Y ya. Saya belum mengajarkan tentang variabel, jenis-jenis variabel ya, tapi digambarkan saja dulu. Kita ada variabel X, ada variabel Y. Variabel Y ini yang disebut dengan isu penelitian atau isu utama ya. Nah, ini sudah mengarahkan langsung ke sana. Terhadap manajemen laba lebih banyak dia mengarahkan ke isu penelitian dibandingkan dengan website lain, misalnya Google
atau mesin pencari lain Bing ya, atau eee, Google Scholar ya, atau Google Cendekia kan sama itu. Nah, itu bedanya, saya coba bedakan ya. Kita bedakan pakai Scholar misalnya. Nah, ini pakai Scholar. Saya buatkan manajemen laba. Oke. Nah, ini kebetulan pas nih terhadap manajemen laba ada. Ini juga ada manajemen laba. Cuman hanya sekedar, nah ini faktor-faktor mengenai manajemen laba. Nah, ini kebetulan bagus-bagus semua ya. Nah, kalau ini kan bukan di isu utama nih, ya. Mekanisme corporate governance, manajemen laba dan kinerja keuangan. Nah, manajemen laba ini bukan di isu utama, ya. Terus juga dan dia banyak campur gitu ya, banyak campur. Ini terhadap manajemen laba nih oke. Nah, ini kebetulan bagus-bagus nih hasilnya yang manajemen laba. Banyak yang terhadap manajemen laba, ya. Tapi yang rata-rata, dia terpisah gitu ya, terpisah artinya saya coba klik satu, dia tidak bisa menunjukkan, artikel-artikel yang berhubungan. Ya, saya contohkan gini, kalau kita ambil ini satu ya, nih, manajemen laba, oh kok nggak bisa di-reach dia? Oh sudah, oke, ini ya. Kalau kita klik tadi, linknya, nah dia mengarahkan ke artikelnya. Dan ini contohnya ini punya DOI ya. Ini yang hasil pakai Google Scholar tadi. Nah ini bisa diambil, bisa ya. Tapi kalau dia tidak punya DOI nggak boleh diambil. Ya dia punya DOI. Nah ini DOI-nya, bisa diambil, silakan. Nah bagaimana dengan kalau saya menggunakan yang connected paper? Ini saya contohkan. Saya contoh ambil yang ini ya, yang judul yang ini saya coba klik ya. Mudah-mudahan nggak lama loading-nya. Nah, ini jaringan internet saya yang kurang bagus kayak. Entar saya coba refresh. Nah, nih sudah kelihatan ya. Oke. Dia langsung memberikan mana artikel-artikel yang bisa Anda ambil di dalam skripsi nanti ke depannya ya. Skripsi nanti. Contoh gini, saya ngambil tadi yang manajemen laba yang Christie ya 2022 ya. Christie 2022. Oke, ini dia. Ini yang ditandai oleh yang merah ini tadi ya. Nah, artikel mana yang terhubung dengan Christie 2022 ini langsung ada di sini. Ya, langsung. Berarti yang terhubung langsung adalah misalnya ini Jalanti 2020, Lindawati ini enggak. Nah, ini langsung Suartama 2020. Nah, ini langsung juga Octavia 2013, ini langsung juga Lupita 2018. Jadi Anda nggak perlu mencari lagi artikel-artikel yang lain yang kira-kira mendukung artikelnya si Christie ini, ya. Tapi kalau yang di Google Scholar, ya, yang tadi saya contohkan, kalau Anda klik judulnya tadi, itu hanya mengarahkan Anda kepada artikelnya. Ya, mengarahkan Anda ke website jurnalnya. Jadi ini hanya untuk mendownload ya. Kalau ini nanti. Tapi pekerjaan yang sulitnya nanti di bab 2, nanti di bab 1 ya. Di bab 1, di bab 2 Anda harus mencari artikel-artikel. Jadi kan tadi saya katakan Anda sudah menemukan masalah. Saya contohkan ini masalahnya tentang manajemen laba. Ya, itu isunya. Anda sudah temukan masalah tentang manajemen laba. Anda harus mempunyai dugaan. Nah, dugaan ini harus banyak referensi, ya. Jadi kan Anda tidak bisa menduga sesuatu tanpa ada ilmu, gitu ya. Nah, ilmunya apa? Referensi. Referensi ini dari artikel, dari buku, ya. Ini sudah diarahkan langsung artikelnya apa-apa aja referensinya. Ya, jadi Anda sudah punya gambaran. Sudah punya gambaran. Artikel yang Anda akan ambil yang mana aja nanti.
Ya, ini sudah dikasih semua. Nah, ini udah dikasih semua. Tinggal Anda download aja artikelnya. Nah, nanti kalau mendownload, baru nggak apa-apa di Google Scholar. Ya, nah, Anda nggak apa-apa di Google Scholar. Ini contoh ke Christie. Artikel yang terhubung adalah 2013 Octavia. Ini dia ya, Octavia. Nih, kalau Anda klik ini, nanti dia arahkan ke artikelnya. Ini dia. Nih, e-journal UIN Malang. Kita coba ya. Nah, dia sudah punya DOI nih di atas. Nah, ini ada DOI-nya. Ini ada, sorry, ini ada DOI-nya. Ini judulnya tadi yang artikel yang pendukung artikel utama Anda, ya. Tinggal Anda download gitu lah. Jadi ini lebih mudah. Pekerjaan Anda luar biasa mudah dibandingkan dengan Anda mencari di Google Scholar, ya. Tapi tentu Anda harus tadi 3 artikel untuk judul ya. Jadi tugas utama Anda judul. Judul 3 artikel, judul didukung oleh 3 artikel. Nah, 3 artikel ini aja Anda ambil. Jadi nggak mesti yang jauh-jauh, yang langsung hubungannya ya, yang garisnya langsung ke Christie 2022. Yang ini nggak bisa saya perbesar. Bisa ya, sorry. Bentar, saya coba perbesar. Nah, ini dia. Oke. Nah, nih. Ini artikel utama Anda, si Christie 2022. Mana yang menghubungkan? Jadi 3 artikel penghubung Anda ini satu sudah jelas. Yang 2 lagi Anda tinggal cari yang garis lurus langsung. Jadi Anda cari Octavia 1, misalnya yang ini tidak langsung ya, jangan Anda ambil. Nah, Suhartama nih langsung. Nah, jadi Anda bisa ambil Octavia 2013, Christie 2022, dan Suhartama 2020. Ya, itu yang bagus. Itu yang bagus ya. Nah, itu contoh di dalam mencari judul. Anda harus ketertarikannya di mana dan didukung oleh 3 artikel penelitian. Nah, saya contohkan. Itu sudah ya. Nah, itu kan sudah ketemu isu utama Anda. Ya, kita baru selesai di, nah, saya balik ke yang tadi. Oke. Kalau Anda, kita ketemu anggaplah manajemen laba. Ya, manajemen laba itu adalah, sorry. Manajemen laba itu adalah variabel Y. Ya, ini variabel Y manajemen laba atau isu utama. Isu utama, ya. Baru ketemu ujungnya. Baru ketemu ujungnya. Bagaimana dengan variabel X-nya atau variabel yang mempengaruhi isu Anda? Ya, Anda sudah ketemu isu utama, tapi Anda ingin tahu apa saja variabel yang mempengaruhi isu utama Anda itu. Nah, yang paling gampang tadi memang kembali ke websitenya Connected Paper. Ini contoh. Christie. Anda lihat di sebelah kanan yang saya ini kan judulnya ya, sebelah kanan. Pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, free cash flow, dan leverage terhadap manajemen laba. Terhadap manajemen laba itu isu utama Anda. Sekarang Anda harus tentukan apa lagi yang variabel apa yang mengikuti variabel utama Anda, ya. Apakah kepemilikan manajerial, apakah ukuran perusahaan, apakah free cash flow, atau leverage. Ini banyak pilihannya. Gimana Anda lihat tadi? Kita lihat di artikel yang 3 tadi. Ya, di sini ada good corporate governance. Di sini ada Suhartama, ada managerial ownership atau kepemilikan manajerial. Ya, kepemilikan manajerial. Atau yang di sini ada mana lagi yang langsung nih? Nah, ini Mayasari. Ya, ada corporate governance. Ya, di sini ada corporate governance. Di Octavia ada juga corporate governance. Berarti ketemu satu variabel X Anda. Ya, ketemu satu. Berarti judul Anda sudah ada dapat gambaran. Judul saya berarti corporate governance terhadap manajemen laba. Satu baru X-nya ya. Sekarang cari satu lagi. Cari satu lagi. Mana yang kira-kira mempengaruhi? Misalnya Mulyati ini. Earning management ini manajemen laba ya. Sorry, kita yang langsung aja lah. Free cash flow.
size ini berarti ukuran ya. Free cash flow apa namanya tadi? Di sini juga ada free cash. Ini ada juga free cash flow ya atau aliran kas, sorry. Saya susah mencari bahasa Indonesianya atau aliran kas ya. Di Christie ada free cash flow. Di Marista ini yang berhubungan langsung ada juga free cash flow. Jadi ketemu variabel kedua Anda. Ya, variabel kedua Anda ketemu variabel selanjutnya. Berarti ada tadi yang pertama good corporate governance dan free cash flow terhadap manajemen laba. Ya, atau GCG, tata kelola perusahaan yang baik dan aliran kas terhadap manajemen laba. Itu judul Anda jadinya. Ya, itu judul Anda. Jadi judul itu bukan dibuat-buat. Ya, makanya disebut dengan scientific research. Anda harus melakukan riset. Nah, ini alhamdulillah saya nggak punya ini di saat S2 saya nggak punya, belum dapat website connected paper gitu loh. Ini sangat terbantu sekali kalau sudah ada website connected paper. Jadi Anda sudah ketemu variabel X1 Anda apa, X2 Anda apa, yang variabel Y Anda apa sebagai isu utama. Ya, tadi saya contohkan isu utama adalah manajemen laba. Tadi X1 ada yang sama free cash flow, ada lagi yang sama apa namanya? Corporate good, corporate governance. Ada yang sama, ya. Nih. Ini corporate governance sama, Mayasari dan Octavia sama. Terus yang free cash flow dengan Maris Lupita, ini apa nih? Siapa nih? Octavia ini 2020 sama, ya. Jadi sudah ketemu Anda di dalam apa namanya? Di dalam mencari judul. Sudah ketemu judul Anda. Itu tugas satu Anda, ya. Tugas satu Anda. Jadi ini nanti saya minta juga print screen-nya, ya. Anda perbesar, nanti di sini Anda perbesar, sorry. Nah, ini perbesar, Anda print screen. Ya. Kalau saya pakai apa ini namanya ya? Kayak bulu-bulu gini ya. Nah, ini tinggal di blok dapat ya, Anda save aja. Anda save, karena ini yang akan nanti saya minta di tugas judul. Jadi tugas judul itu judulnya apa, isu utamanya apa, Y. Yang kedua X1-nya apa, X2-nya apa, ya. Artikel utamanya apa, artikel pendukungnya apa, 1, 2, 3, ya. Terus screenshot dari connected paper ini. Nah, kalau sudah oke seluruhnya, nggak ada masalah, dan Anda yang pertama mengajukan, saya setujui. Ya, tapi masalahnya oke semua, tapi bukan Anda yang pertama mengajukan, ya tentu otomatis saya tolak. Bukan berarti apa namanya, hasilnya tidak bagus, ya. Bukannya tidak bagus, hanya keduluan saja oleh teman Anda, gitu aja sih, ya. Hanya keduluan saja. Oke, itu ini kuliah kita untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya rekam, nanti saya share. Kalau misalnya Anda lupa, kira-kira lupa, nanti saya share ulang videonya. Oke, saya stop rekaman dulu, bentar.